Baru setahun kemudian keluarlah politik etis, mempersiapkan putra-putri bangsa Indonesia agar bisa menjadi partner para penjajah. Dari 1905, katakanlah 5 tahun mempersiapkan pendidikan. Putra-putri bangsa Indonesia ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Pendidikan yang dimulai dari pendidikan politik etis dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, masuklah ke satu periode yang sangat menggemparkan dunia, di mana setelah Bung Karno mempelajari perkembangan di Timur Tengah, diilhami oleh Kemal Atatürk tahun 1924, yang tadinya khilafah, yang tidak mengerti negara, mengertinya hanya khilafah, seakan-akan Islam itu untuk seluruh dunia, bukan untuk negara-negara yang ada. Maka Bung Karno mengatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Disitulah syiib kebangsaan. Maka Bung Karno mengambil ilmu dari Kemal Atatürk, mendirikan Jumhuriyah, mendirikan Republic of Turkey. Diikuti oleh Bung Karno sampai masuk ke tahun 28, bangsa Indonesia harus punya negara. Maka keluarlah bahasa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita ingin membahas ini. Kalau kita ambil 28 dikurangi 5, 23 dikurangi 5 lagi persiapan itu hanya berapa? 18 tahun menggegerkan dunia, punya negara sekalipun belum diproklamirkan. Kemudian tatkala punya negara itu 5 tahun sebelum tampilnya satu nusa satu bangsa, semua membawa identitas masing-masing. Yang pemuda Batak mengeluarkan Jong Batak, yang pemuda Sulawesi Jong Sulawesi, yang Nasrani Jong Kristen, yang Islam Jong Islam Itembon, dan lain-lain. Kemudian berkumpul. Kalau kita mengedepankan ras, maka kita tidak punya apa-apa lagi. Maka mereka mengikhlaskan. Ternyata ras ini, termasuk agama, ini tidak akan bisa menyatukan kita untuk mempunyai sesuatu yang besar. Maka mereka mengikhlaskan. Jong Indonesia, pemuda Indonesia. Maka keluarlah kesepakatan bersama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, dan bersatu. Ternyata yang bisa mempersatukan ini ilmu pengetahuan, bukan agama. Semua terdidik ilmu, bukan agama, bukan ras. Kalau ras mungkin Jawa, karena Jawa waktu itu mayoritas. Tapi Indonesia membuat, aku dari Indonesia Timur, tidak ada. Indonesia, aku dari Batak, tidak ada. Padahal yang memproklamirkan apa yang dinamakan satu nusa satu bangsa itu Timur, Batak, Muslim, Nasrani berkumpul menjadi satu, hilang semua identitas itu, digantilah identitas Indonesia. Jadi yang menciptakan Indonesia itu adalah ilmu pengetahuan anak bangsa ini, bukan agamanya. Kita bisa lihat lagi bagaimana proses dari 28 ke 45. 28 ke 45 itu tidak lama, 17 tahun kalau nggak salah. 17 tahun. Dengan ilmu pengetahuan bisa menyusun apa yang dinamakan undang-undang dasar dan dasar negara.
Dan dasar negara yang diciptakan itu ternyata itu sibghatullah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Jadi yang ditumbuhkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang nanti menjadi republik, kemudian mewujudkan satu keadilan sosial, semua ini sibghatullah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Inilah pencorakan ilahi. Maka pantas ketuhanan yang Maha Esa disepakati semuanya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 disepakati semuanya. Semua menggunakan ilmu pengetahuan, bukan bedil, bukan senjata yang lain. Ilmu pengetahuan, baik itu epolexos bud, hankam, semua melalui ilmu pengetahuan. Ternyata kalau kita telusuri, semua melalui pendidikan. Kita sebentar lagi tahun 28, masih punya 5 tahun lagi. Bisakah kita mengembalikan seperti tahun 28 yang semua meninggalkan identitasnya dan diganti dengan identitas baru Indonesia? Pendidikan yang seperti apa yang seharusnya kita masuki hari ini? Pendidikan yang pelan-pelan kita ini mengedepankan sibghatullah. Apa itu sibghatullah? Dasar negara Indonesia ini. Jadi nanti ke depan ini sudah tidak ada lagi mayoritas yang diukur oleh agama. Bagaimana cara kita mendidik supaya mayoritas bangsa Indonesia ini ukurannya bukan agama, tapi komitmen bangsa ini terhadap dasar negaranya dan undang-undang dasar negaranya. Mampukah kita dalam 5 tahun ini mengembalikan itu seperti tahun 1928? Dulu hanya kekuatan semangat yang dinamakan merdeka ruh. Sekarang sudah kita punya segala-galanya. Bisakah kita tahun 28 besok ukuran mayoritas itu bukan agama lagi, tapi bagaimana komitmen bangsa terhadap dasar negaranya yang oleh kitab suci itu dinamakan sibghatullah. Inilah corak yang diberikan sang ilahi. Ternyata melalui pendidikan ini. Sehingga tatkala kita menyumbangkan katakanlah para wira swasta ini yang partikelir ini membuat satu pendidikan, kalaulah tersebar di beberapa pulau, tapi semangatnya itu adalah toleransi perdamaian, kemudian ukurannya itu nanti adalah ukuran bagaimana kemampuan anak didik ini, komitmennya hanya kepada dasar negara, sehingga nanti bisa diukur sudah 99,9 yang berkomitmen pada dasar negara. Artinya Indonesia mayoritas komited terhadap dasar negara.